Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Kembali lagi bersama aku Abi dalam channel Aji Sage. Jadi sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan ini aku ingin memberikan tips kepada sahabat-sahabat bagaimana cara menjadikan suara kita agar tidak berat. Begini sahabat, tips bagaimana cara menjadikan suara kita agar tidak berat. Ku sarankan kepada sahabat-sahabat menonton terlebih dahulu video aku yang part pertama. Nanti linknya aku sertakan di deskripsi. Silahkan sahabat-sahabat ditonton terlebih dahulu supaya apa, latihannya biar berkelanjutan, biar nggak putus-putus, biar step by step latihannya. Nanti lihat aja oleh sahabat-sahabat semuanya, linknya ada di deskripsi. Nah, yang kedua ini, part yang kedua, bagaimana sih cara menjadikan suara kita tidak berat. Ini kita harus mengetahui dulu terkait masalah teknik vokalnya. Karena di channel aku ini kan lebih dominannya kepada kiroat ya, sholawat, dan mana cara pengolahan suaranya juga itu lebih ke suara dalam ya, suara perut gitu kan, menggunakan pernapasan diafragma gitu kan. Nah, ini harus ketahui terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini kita harus menggunakan agar suara kita lepas tidak berat, coba dilatih menggunakan suara dalam. Jadi suara dalam itu bagaimana? Suara layaknya orang kayak BAB gimana sih? Mungkin sahabat-sahabat ya, misalkan di danau nih lagi BAB, aduh kesembelit banget perut kan. Gimana ya? Kayak orang BAB lah, ngeden banget gitu kan. Nah, coba sahabat-sahabat latih dengan menggunakan suara dalam, layaknya orang lagi BAB gitu kan. Caranya gimana? Begini, nanti sahabat-sahabat tarik napas dulu menggunakan napas perut ya, bukan napas dada. Bedanya apa? Dada dan perut. Kalau dada, ya kalau napas yang mengangkat itu dada. Tapi kalau perut, kelihatan gak sih? Kalau perut itu saat sahabat menghirup napas dari hidung ya, nah yang mengembang itu perutnya. Perhatikan ya. Nah itu, menggunakan perut ya. Pokoknya napas perut itu kalau misalkan mengembung berarti menggunakan napas perut. Nah, kita yang kedua menggunakan suara kayak orang BAB ya, suara dalam. Caranya gimana? Kan kalau BAB gini ya. Contoh kita laqad kana lakum ya. Laqad kana lakum fi rasulillah. Nah, itu kan kayak orang BAB ngeden. Cuma ngedennya bukan ditahan di sebelah sini. Kan kalau BAB kan apa sih, lebih kenahannya di sini ya suaranya itu. Nah, ini dialihkan ke atas. Jadi ditahannya di daerah sini ya, di daerah tenggorokan ya ditahannya. Jadi nanti awalnya saya latihannya seperti itu. Ya ayyuhalladzina. Dibiasakan sedikit demi sedikit dinaikkan ke atas supaya nantinya ya ditahannya di sini. Ya laqad kana lakum fi rasulillah. Laqad kana lakum. Laqad kana lakum. Ditahannya di sini. Sahabat gimana ya? Dapat mengerti tidak apa yang saya sampaikan? Jadi menggunakan suara dalam. Jadi suara dalam napasnya menggunakan napas perut ya. Nah, cara pengeluarannya itu kayak orang BAB, cuma ditahannya nggak kayak orang BAB banget, tapi ditahannya di sini. Kalau BAB kan di sini, sekitaran ini ditahannya nih. Ya. Nah, ini ditahannya di sebelah sini. Bagian tenggorokan. Ya, 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 ya. Jadi gitu sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini tips yang kedua. Nah, coba sahabat-sahabat sekarang tarik napas terlebih dahulu, ikutin saya. Keluarkan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi itu sahabat-sahabat ya. Tarik napas perut, kemudian keluarkan kayak orang BAB, tapi ditahannya bukan di sini, tapi di
tenggorokan. Ya, ya, ya. Tapi tetap ini pun keras karena kita menggunakan napas perut, ini pun akan keras, ikut keras. Cuma ditahan suaranya itu di sini. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, itu menggunakan diafragma? Iya, nanti menggunakan diafragma. Cuma kita tidak akan bahas untuk diafragma terlebih dahulu karena nanti akan kejawab sendiri oleh sahabat-sahabat semuanya. Nanti bisa kejawab di part tentang cara agar suara agar napas panjang. Nanti otomatis kita ketika sahabat mengikuti tips tersebut yang ada, aku udah upload videonya, otomatis nanti napas pun akan panjang. Diafragma akan kelatih dengan sendirinya. Jadi diafragma itu pertengahan antara dada dan perut. Jadi ini untuk mengatur keluarnya napas biar tidak boros banget gitu kan. Nah, diatur oleh diafragma. Jadi itu sahabat-sahabat, silahkan praktekkan. Kalau bisa nanti jangan ragu-ragu ketika latihannya. Nah, kalau saya kan biasanya di kamar latihan itu, kadang ditutup-tutupin ya lubang-lubangnya supaya tidak berisik. Atau misalkan di alam seperti ini, berteriak pun saya bebas gitu kan, karena sepi tidak ada orang, meskipun di bawah ada yang mancing, ya nggak apa-apa, pede aja. Karena kita sedang latihan. Ya, jadi gitu sahabat-sahabat semuanya. Ya, kayak ngeden, tapi ngedennya nggak kayak BAB banget, ditahannya di sini suaranya. Ya, awalnya pasti suara sahabat itu terdengar kayak gimana ya, tertahan. Memang betul akan tertahan awalnya. Cuma seiringnya latihan yang sahabat lakukan, itu akan menjadikan suara sahabat nanti lepas. Nah, itu ikuti tips dari saya. Ya, karena bagaimanapun apa yang saya berikan kepada sahabat-sahabat semuanya itu, ya itu pure dari pengalaman saya pribadi yang saya berikan untuk sahabat-sahabat semuanya yang ingin belajar vokal. Oke, jadi gitu ya sahabat-sahabat, semoga paham. Saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, sahabat. Jadi pokoknya coba nanti akan kejawab dengan sendirinya, dan tetap mengikuti nada-nada yang ada ya. Ikutin, aku biasanya mengikuti Muammar ya, kayak Haji Muammar ZA, atau silakan sahabat-sahabat punya idola yang lain untuk kiroat, ikuti siapa aja terserah, nanti akan kejawab dengan sendirinya. Ikuti saja tingginya ya, nanti akan kejawab pokoknya dan akan terbiasa. Intinya sih latihan terus menerus. Jadi gitu aja sahabat-sahabat. Cukup saja dari saya. Sudah berapa menit nih? Udah 10 menit ya. Oke, terima kasih. Nampaknya kita harus selesai dulu. Saya harus tiduran dulu di hammock, dan mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya ya, supaya semua mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Oke, saya mau ngopi dulu. Aduh, agak repot nih. Oke. Aduh. See you. Udahlah. Turunnya susah amat nih, tinggi. Tumpah. Oke. Ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.